guys, pada video kali ini saya akan membahas perbedaan dari kura-kura, penyu, dan juga labi-labi. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih perbedaan dari ketiga hewan ini? Nah, untuk informasi selanjutnya jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Pembahasan pertama ini kita akan membahas dulu karakteristik dari kura-kura. Jadi guys, kura-kura ini dia memiliki tempurung yang biasanya itu bersifat keras atau batok. Nah, tempurung ini dia biasanya juga disebut dengan carapax. Nah, carapax pada kura-kura ini dia sangat keras ya guys, dan memiliki motif seperti kotak-kotak. Nah, carapax ini biasanya itu dia memiliki corak yang bisa berwarna hijau, kuning, dan juga hitam loh. Nah, di samping cakar-cakar yang bertumpuk-tumpuk itu, ada bagian-bagian di bawah kura-kura tersebut yang bersifatnya itu juga keras dan kotak-kotak bermotif lingkaran. Nah, pada bagian ini dia biasanya juga berwarna hitam dan abu-abu loh teman-teman. Nah, pada bagian kaki kura-kura dia memiliki cakar yang sangat tajam. Dia memiliki 5 jari dan di sela-sela jari pada kura-kura ini dia juga terdapat sebuah percak yaitu yang berfungsi untuk berenang. Dan di sampingnya itu juga ada terdapat motif seperti lingkaran-lingkaran kecil, bulat, dan juga biasanya itu dia kayak berwarna abu-abu dan juga hitam. Nah, pada bagian kepala kura-kura ini, di bagian pipinya itu dia terdapat warna oranye dan di matanya itu biasanya itu terdapat warna abu-abu. Kemudian pada kura-kura ini di bagian matanya itu di bagian mulut kura-kura ini dia biasanya itu kura-kura ini dia memiliki mulut yang sangat lebar. Nah, kura-kura ini dia tidak memiliki gigi loh teman-teman, tetapi kura-kura ini dia memiliki tulang yang keras. Nah, dimana tulang itulah yang cukup untuk bisa mematahkan dan juga memotong makanan yang kura-kura tersebut makan. Nah, kemudian kura-kura ini dia lebih cenderung memiliki kaki untuk berjalan ke daratan. Nah, untuk bagian hidung si kura-kura ini dia lebih datar di bagian untuk bagian cakarnya itu dia sangat kecil. Nah, untuk makanan kura-kura ini dia biasanya ini makan seperti sayur-sayuran jika kura-kura daratan, dan dia memakan makanan seperti daging dan juga makanan ikan seperti daging ikan. Nah, itu biasanya kura-kura yang hidup di air tawar. Nah, kura-kura ini dia bermacam-macam jenis makanan loh yang dia makan. Ada makanan kura-kura ini dia memiliki leher yang tidak terlalu panjang. Dia berbeda dengan lehernya ini dia sangat berbeda dengan si labi-labi. Kok di kura-kura ini dia lebih terdapat leher yang tidak terlalu panjang. Nah, kemudian kura-kura ini dia bisa hidup sekitaran 80 ataupun 185 tahun. Nah, biasanya kura-kura ini dia hidup di air tawar ataupun daratan. Nah, itulah beberapa karakteristik dari kura-kura. Oke teman-teman, itulah beberapa karakteristik dari kura-kura. Next video kita akan membahas tentang penyu. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Penyu adalah hewan yang sama-sama memiliki tempurung dan juga berkaki 4. Nah, hewan ini memang sering disebut-sebut serupa loh dengan kura-kura. Namun, sebenarnya hewan ini sangat berbeda loh sahabat. Nah, dimana penyu ini dia lebih hidup dan berada di air laut. Dan hanya pada saat bertelur sajalah penyu ini dia akan lari ke daratannya. Nah, kaki pada penyu ini dia lebih mirip seperti sirip, dimana sirip ini dia berfungsi untuk berenang di dalam air. Nah, penyu ini dia tidak dapat memasukkan kepala ke dalam tempurungnya. Berbeda ya dengan kura-kura ataupun si labi-labi. Kura-kura dan si labi-labi ini dia bisa memasukkan kepala ke tempurungnya, sedangkan si penyu ini dia tidak bisa memasukkan kepala ke dalam tempurungnya. Hal itulah disebabkan karena tempurungnya si penyu ini dia cenderung lebih datar daripada si kura-kura maupun si labi-labi.
Nah, penyu dia hanya memakan hewan laut seperti ikan kecil dan juga ubur-ubur. Jadi, si penyu ini dia tidak memakan makanan seperti sayur-sayuran atau sahabat. Nah, penyu ini dia dapat bertahan hidup antara 60 sampai dengan 70 tahun saja. Jadi, sangat berbeda ya bertahan hidup si penyu ini dengan si kura-kura ataupun si labi-labi itu. Oke guys, setelah kita melihat beberapa perbedaan karakteristik dari kura-kura dan penyu, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari labi-labi. Baik, pada pembahasan terakhir ini kita akan membahas karakteristik dari labi-labi atau sering disebut dengan bulus. Jadi guys, cangkang pada labi-labi ini dia tidak terlalu keras seperti cangkang pada kura-kura tadi. Nah, cangkang pada labi-labi ini dia merupakan tulang lunak, berbeda dengan cangkang pada kura-kura tadi yang terdiri dari tulang keras. Nah, cangkang pada labi-labi ini dia tidak memiliki motif kotak-kotak seperti kura-kura tadi, karena cangkang ini hanya memiliki warna yang sama, yaitu warna coklat dan juga kehitaman. Di bagian bawah labi-labi ini dia memiliki warna yang putih. Bisa dibilang teksturnya ini di bagian bawah permukaan labi-labi ini dia memiliki permukaan yang halus dan juga licin yang diselimuti dengan selaput. Di bagian kaki labi-labi ini dia memiliki cakar yang sangat tajam, dan di antara sela-sela jarinya pun si labi-labi ini dia juga memiliki selaput untuk dia berenang. Nah, untuk di bagian kepala ini dia lebih berbentuk lonjong dibandingkan dengan si kura-kura. Kemudian si labi-labi ini yang paling membedakan antara labi-labi dan juga kura-kura ini adalah bagian hidungnya, di mana pada bagian labi-labi ini dia memiliki hidung yang lebih monjong atau belala yang sangat mirip dengan hewan seperti babi. Di bagian kepala si labi-labi ini dia bermotif dengan warna kecoklatan total. Pada leher labi-labi ini dia lebih panjang daripada leher pada kura-kura. Si labi-labi ini dia lehernya itu bisa mencapai setengah dari badannya sendiri. Dan untuk bagian gigi sama seperti si kura-kura. Si labi-labi ini dia juga tidak memiliki gigi, tetapi si labi-labi ini dia memiliki tulang yang mengeras, yang tajam, yang mampu memotong makanannya sendiri. Pada bagian leher labi-labi ini dia tampak hitam. Nah, untuk makanannya si labi-labi ini dia memakan daging seperti ikan, udang-udang kecil, dan juga ikan-ikan kecil. Kemudian si labi-labi ini dia biasanya hidup di air tawar. Si labi-labi ini dia biasa hidup di pegunungan-pegunungan. Dia memiliki rongga-rongga di dalam batu, di mana si labi-labi ini dia bersembunyi di bawah batu-batu dengan cara dia membuat lubang di bawah batu tersebut. Dan kita jangan pernah ya untuk memegang si labi-labi ini dengan bagian tengahnya, karena leher yang sangat panjang yang dimiliki oleh si labi-labi ini bisa saja dia menggagapi tangan kita ini atau bisa memegang tangan kita. Untuk ukurannya itu dia bisa mencapai ukuran 40 cm dengan bobot seleranya yaitu bisa mencapai 30 ataupun sampai 40 kg. Oke guys, jadi itulah beberapa perbedaan karakteristik antara kura-kura, penyu, dan juga labi-labi. Nah, menarik bukan pembahasan kali ini? Baik, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, semoga kita bisa berjumpa di video-video lain.